Ketika tragedi pagi buta 1 Oktober 1965 datang menerpa keluarga Jenderal S. Parman, tak terdengar suara tangis anak-anak. Memang berbeda dengan ayah-ayah kami yang lain. Hingga maut menjemput jiwa asisten 1 Menpang Ade di pagi itu, Pak Parman tidak dikaruniai seorang anak pun. Pak Parman hanya ditemani oleh Ibu Parman, sang istri yang sudah dinikahinya selama 14 tahun. Ketika maut datang di kediaman mereka di Jalan Serang nomor 32 Menteng, Jakarta Pusat. Kenangan keluarga seperti dituturkan oleh adik kandungnya, Subagiono, Pak Parman dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin. Bagaimana tingginya tingkat disiplin sang kakak. Suatu ketika Subagiono mendapat tamparan keras sang kakak. Ceritanya, suatu kali Pak Parman mengajak Subagiono menonton film. Subagiono yang sejak usia 14 tahun mengikuti keluarga Pak Parman ini berjanji akan pulang sebelum pukul 17.30. Tetapi karena ban sepedanya kempes di jalan, ia terlambat 5 menit. Apa yang terjadi kemudian? Baru saja Subagiono menginjakan kaki di halaman rumah, ia langsung mendapat tamparan sang kakak. Baru nonton saja terlambat, bagaimana kalau perang? Ujar Pak Parman. Pak Parman juga dikenal sebagai orang yang sangat gandrung mengumpulkan kereta api mainan, nonton film dan penggemar berat wayang. Beliau memiliki 2 kotak wayang kulit. Sambil duduk di kursi malas, beliau memainkan wayang, mengikuti cerita Ki Dalang lewat siaran RRI. Lukis Subagiono. Soal wayang, Pak Parman memang sering diminta pendapatnya oleh Bung Karno tentang lakon. Apakah yang cocok bagi suatu pagelaran wayang kulit semalam suntuk di istana. Bahkan ketika almarhum diculik tengah malam itu, pihak keluarga menduga Pak Parman dipanggil presiden untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit. Makanya ketika sopir Pak Parman menemui Subagiono atas suruhan Ibu Parman, memberitahukan Pak Parman dipanggil presiden pukul 4 pagi tapi belum pulang juga. Subagiono tenang-tenang saja. Tidak apa-apa, dipanggil presiden kan ada perlunya, mungkin bicara soal wayang, jawabnya. Subagiono ketika peristiwa penculikan terjadi sudah menikah dan tinggal di kawasan Tebet. Ketika anak pertama masih dalam kandungan, Pak Parman sudah meminta pada Subagiono untuk dijadikan anak angkat. Tapi permintaan itu tidak kesampaian karena ketika tragedi berdarah itu terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, putri Subagiono yang diberi nama Iin Indonesiawati baru berusia 8 bulan. Rupanya wasiat adalah wasiat. Maka untuk memenuhi pesan Pak Parman, pada usia 13 tahun Iin tinggal bersama Ibu Parman dan dianggap anak sendiri hingga Ibu Parman meninggal pada tahun 1983.